Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Mudinillah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian tentang bibliometrik atau analisis bibliometrik. Nah, aplikasi tersebut adalah RStudio. Untuk mendownload aplikasinya, silakan koneksikan laptop teman-teman dengan internet, kemudian buka salah satu browser. Saya menggunakan Firefox, kemudian klik RStudio. Nah, tampilannya seperti ini. Kita buka yang paling atas RStudio Desktop. Kemudian ada dua file yang harus kita install ke laptop kita. Yang pertama itu install R namanya. Nah, kita tinggal download kemudian install. Yang kedua install RStudio. Nah, kita download kemudian install juga. Kedua aplikasi ini wajib di-download dan wajib diinstal. Baik, karena saya sudah install aplikasinya, sekarang kita buka aplikasi tersebut. Saya buka yang bagian R-nya. Nah, ini kemudian yang paling terbaru ya, R4.32. Kemudian kita klik dan muncul seperti ini. Nah, saya juga sudah membuat langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah install pack-nya. Kemudian kita copy paste saja ya. Nah, kita tunggu. Di sini kita disuruh memilih negara, kita pilih Indonesia, kemudian klik OK. Kemudian ini akan otomatis mendownload ya, makanya teman-teman harus memiliki koneksi internet yang cukup memadai ya. Oke, kemudian langkah keduanya kita copy, kemudian kita paste, enter. Langkah ketiganya kita copy juga, kemudian kita paste, enter. Oke, nah maka akan muncul ke browser kita. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan bibliometrik atau biblios ini. Nah, di sini ada beberapa data, kemudian load data. Nah, ini kita untuk menambahkan atau mengimpor data kita. Nah, di sini saya akan menggunakan Dimension ya, bukan Scopus. Nah, untuk mendapatkan data ini kita harus download di bagian ini atau mencari data yang harus kita teliti tersebut kita cari di bagian Dimension ini, atau yang memiliki akun Scopus bisa juga nih dicari di sini ya, cari di sini. Tapi saya menggunakan Dimension aja biar lebih mudah dan gampang ya. Nah, setelah itu kita cari. Nah, saya kebetulan sudah saya cari. Kemudian, nah untuk mencari ini teman-teman harus daftar ya, karena kalau tidak daftar, save atau ekspor ini tidak akan muncul. Jadi harus daftar dulu. Nanti file yang kita ambil dari sini akan dikirim ke email kita. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dia akan mengirim ke email kita. Baik. Sekarang kita klik load data, kemudian ini dimension sudah saya atur tadi, kemudian klik browse dan kita tambahkan open, kemudian klik start. Oke. Nah, ini datanya sudah muncul, ada 500 dokumen, kemudian kita close. Nah, inilah hasil yang kita dapat tadi dari dimension tadi. Oke, judul artikel saya itu ini ya, analisis bibliometrik menggunakan RStudio dalam penelitian konteks pendidikan mobile learning tahun 2021-2023. Oke, di sebagian pendahuluan saya rasa teman-teman sudah memahami ya. Kemudian bagian metodenya juga karena ini menggunakan RStudio. Oke, kemudian di hasil dan pembahasan. Nah, di bagian hasil dan pembahasan ini kita
harus memasukkan beberapa data. Nah, data yang pertama itu adalah informasi ya, informasi 500 data dimension. Nih, data yang kita ambil dari dimensionnya. Di mana ini data diambil? Datanya diambil dari sini. Nah, kita klik di bagian overview, kemudian main information, kemudian tabel. Nah, di tabel ini kita tinggal bisa download CSV-nya, Excel-nya, atau PDF-nya. Nah, kalau sudah download, nanti tinggal pindahkan aja ke Microsoft Word kita atau ke tempat artikel yang kita teliti. Kemudian yang kedua, nih ada grafik publikasi mobile-nya. Nah, ini yang sudah diteliti juga oleh orang, kita cek ya. Ini kita ambil 2021 karena 2020 itu sangat sedikit ya yang meneliti karena melonjaknya itu di tahun 2021 sampai 2023. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita buka, kemudian kita cari di mana nih dapatnya. Nah, di sini ya, Annual Scientific Production. Nah, kita klik download untuk menambahkan. Nah, seperti itu. Kemudian kita jelaskan ya, kita beri deskripsi dari data yang kita dapat tadi. Kemudian negara dengan korespondensi penulis terbanyak itu di bagian Cina. Nah, untuk melihatnya kita klik ini di author, kemudian di bagian sini corresponding author countries. Kemudian kita download ya. Nah, kalau sudah di-download, kemudian kita tempelkan aja, masukkan ke sini. Nah, setelah itu ini afiliasinya. Nah, kita cari juga di bagian sini afiliasi. Oke, kita cek ya. Nah, ini kemudian kita download ya. Kita download. Setelah kita download, kita tempelkan lagi di sini. Nah, kemudian kita jelaskan. Kemudian, nah ini most global site dokumennya. Kita cek juga most global site document. Kita cari di bagian ini dokumen ya. Nah, ini kita tinggal download aja. Nah, kalau sudah download, kemudian kita jelaskan lagi. Tabel atas memberikan pernyataan jika ada 10 paper, ada 10 paper yang bahas mobile learning dengan memiliki citasi yang tertinggi. Nah, kita tinggal cek di sini ya. Kemudian, nah saya juga memasukkan ini Postpiware. Nah, teman-teman bisa cari di YouTube ya tutorialnya. Kemudian, nah sedangkan ini ada kata kunci ya. Nah, ini kata kunci yang paling banyak digunakan. Nah, kita cek di sini. Ini most frequent words, ini kata kuncinya. Nah, ini adalah humans ya. Nah, paling banyak itu digunakan. Kemudian ini juga, nah ya dua ini ya, dua yang pertama itu kata kunci menggunakan Postpiware. Kemudian yang kedua adalah penulis ya. Siapa ini yang paling banyak meneliti tentang mobile learning. Nah, ini saya jelaskan atau saya ambil menggunakan Postpiware. Nah, datanya itu saya ambil dari RIS. Kenapa saya menggunakan RIS? Di sini data yang diambil dari dimension tadi bisa download RIS-nya. RIS-nya bisa di-download. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memasukkan ke dalam Postpiware. Jadi itu sedikit penjelasan saya tentang bibliometrik. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga di lain waktu kita bisa sharing lagi. Berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.